Hai there, it's Olivia here, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas sebuah brand skincare dari Korea, yaitu yang namanya Haejin. Oke, jadi skincare ini aku dikirimin dari Haejin Indonesia, so thank you Haejin. Dan aku dikirimin seriesnya yang Sprout series, yaitu ada tonernya, ada serumnya juga, terus ada krimnya juga, kayak gini. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, kasih video ini like, dan juga turn on notification supaya kalian nggak ketinggalan info video yang aku upload. Oke, kalau udah, let's dive right in. Oke, jadi dimulai dari brandnya dulu. Brand ini namanya adalah Haejin, dan aku kurang tahu ya, dia itu nggak terlalu familiar di Indonesia, dan mungkin mereka produknya udah lama, tapi masuk di Indonesianya baru-baru ini. Oke, jadi Haejin ini mereka mengedepankan dua main goal, yaitu yang pertama adalah anti-aging, dan yang kedua adalah meremajakan kulit kayak gitu. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas produk mereka dari line yang namanya Blessing of Sprout. Jadi yang pertama mulai dari packagingnya dulu. Mereka itu packagingnya itu sangat estetik kayak gini. Kalau misalkan kalian mau lihat, jadi mereka itu kayak ada print daun-daunnya kayak gini, which is menandakan kalau mereka itu benar-benar menggunakan bahan-bahan yang natural dari nature sendiri. Oke, jadi produknya mereka yang pertama di series ini adalah Blessing of Sprout Radiance Toner. Jadi dia itu kayak gini bentuknya. Mereka ini botol kaca ya, jadi sangat-sangat ramah lingkungan. Terus yang kedua di sini ada serumnya yang namanya Blessing of Sprout Enriched Serum, kayak gini. Dan yang terakhir dari series ini adalah Blessing of Sprout Vitality Creamnya. Oke, jadi di series Blessing of Sprout ini mereka menggunakan dua main ingredient, yaitu adalah lotus extract atau bahasa Latin atau biologinya aku nggak tahu, itu adalah Nelumbo nucifera. Terus habis itu yang kedua adalah sprout. Kalau misalkan kalian tahu sprout itu, mereka itu kayak tumbuhan yang baru mau tumbuh kayak gitu. Ntar aku kasih gambarnya di sini kayak apa. Terus untuk sproutnya sendiri, mereka ini ada rape sprout, wheat sprout, broccoli sprout, dan Sophora japonica sprout. Jadi dengan adanya lotus extract itu akan membantu skincare ini untuk menambah dan menjaga skin barrier kulit kita, dan juga menambah vitalitas kulit kita. Terus untuk fungsi utama dari skincare line ini adalah yang pertama adalah mencerahkan, yang kedua adalah melembabkan, menutrisi, anti-aging, menambah skin barrier, dan juga cocok untuk semua jenis kulit kayak gitu. Oke, jadi langsung aja ke produknya yang pertama, yaitu adalah tonernya, yang namanya adalah Blessing of Sprout Radiance Toner yang kayak gini. Jadi dia ini merupakan hypoallergenic toner yang fungsinya adalah mencerahkan kulit. Terus di dalam toner ini dia itu ada yang namanya Radiance Capsule. Jadi dia itu bentuknya hampir sama kalau kalian tahu hydrogel kayak gitu. Jadi dia ini kayak ada mini hydrogelnya gitu yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Aku nggak tahu kalian kelihatan apa enggak, kayak ada bintik-bintiknya kayak gitu, ada kapsulnya. Jadi kalau misalkan ini dituang ke tangan, terus habis itu kita gosok dan kita aplikasi di muka, dia itu akan otomatis pecah kapsulnya. Terus itulah yang akan berfungsi untuk mencerahkan kulit kita. Selain mengembalikan pH kita, dia juga menambahkan hidrasi ke kulit kita. Oke, jadi selain dua main ingredients yang aku sebutin tadi, yaitu adalah lotus extract sama sprout-sproutnya tadi itu, dia juga mengandung beberapa herbal seperti mugwort, apple mint, spearmint, lavender, rosemary, dan lain-lain. Jadi toner ini juga mengandung bahan-bahan natural yang fungsinya untuk melembabkan kulit kita. Ada panthenol, ectoin, sama betaine juga. Oke, jadi untuk teksturnya sendiri dia ini teksturnya adalah cair, sedikit kental. Terus kalau di blend, dia ini nyerapnya benar-benar cepat. Menurut aku dari semua skin series ini, mereka itu benar-benar nyerapnya cepat banget. Kayak gini. Terus untuk baunya sendiri, aku itu pernah pakai produk yang baunya sama persis kayak ini, cuman aku nggak tahu apa, entah itu milk cleanser atau micellar water, aku nggak tahu, cuman baunya itu familiar banget. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah nyoba skincare ini, kalian bisa komen down below ya baunya itu kayak apa, karena baunya ini benar-benar familiar. Baunya juga masih calming dan refreshing menurut aku, gak yang benar-benar menusuk hidung gitu. Oke, jadi waktu pertama kalian pakai toner ini itu ada rasa tingling efeknya, karena dia itu mengandung ada mint tadi, mungkin itulah yang membuat rasa-rasa tingling kayak gitu. Oke, jadi lanjut kita akan beranjak ke serumnya yang namanya Blessing of Sprout Enriched Serum, kayak gini. Oke, jadi untuk serumnya sendiri, mereka ini bertujuan untuk melembabkan kulit kita, terus habis itu membuat kulit kita itu semakin lembut, menutrisi kulit kita juga, mencerahkan kulit kita, terus juga anti-aging juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari produk anti-aging, menurut aku series selain ini atau bahkan semua produk Haejin itu mereka emang fokusnya itu ke anti-aging juga. Dan yang paling epic adalah selain dua ingredient yang aku sebutin tadi, seperti lotus extract sama sprout-sproutnya tadi, dia ini juga mengandung Centella asiatica,
hyaluronic acid, niacinamide, sama adenosine. Mau meninggal gak tuh? Jadi kayak semua bahan skincare yang kita mau itu udah ada di sini gitu loh. Kalian kurang apa lagi coba kayak gitu loh. Oke, jadi untuk serumnya sendiri dia ini udah menang 3 awards dan salah satunya adalah Allure. Aku lupa Allure-nya tahun berapa. Pokoknya salah satu awardnya dia udah menang di Allure. Terus untuk teksturnya sendiri dia itu benar-benar lembut dan silky menurut aku. Dan mereka bertiga ini punya bau yang sama kayak gini. Jadi dia ini lebih kental daripada tonernya. Kalau tonernya tadi itu yaitu cair dan agak kental sedikit. Kalau ini benar-benar kental. Terus kalau di blend ya udah. Mereka bertiga ini nyerapnya cepet banget produknya. Oke, next yang terakhir ini adalah krimnya yang namanya Blessing of Sprout Vitality Cream. Kayak gini, ini juga botol kaca sama semua. Terus untuk krimnya sendiri, dia ini mampu untuk melembabkan kulit kita, menambah dan menjaga skin barrier kita, dapat mencerahkan dan juga dapat mengurangi garis halus di muka kita. Terus selain dua main ingredient yang aku sebutin tadi, Lotus dan juga Sprout, dia ini juga mengandung Centella asiatica, mengandung arbutin dan juga adenosine. Terus untuk teksturnya sendiri, menurut aku dia ini unik karena dia ini kayak puding kalau kalian tahu. Tuh, nggak terlalu kelihatan sih di kamera. Pokok dia ini teksturnya kayak puding, beneran puding. Kayak gini. Terus dia ini teksturnya itu kayak lembut dan juga agak thick. Jadi kalau misalkan kalian punya kulit yang berminyak, aku saranin kalian pakainya tipis-tipis saja. Jadi meskipun dia ini teksturnya thick, dia itu nyerapnya tetap cepat. Dan yang aku suka dari krim ini adalah dia kalau misalkan kita pakai sebagai base makeup, dia itu kayak menambah kesan kulit kita itu kayak glow from within kayak gitu loh. Jadi glownya itu bukan glow yang basah kayak gitu. Jadi kayak benar-benar glownya itu kayak natural dari kulit kita sendiri kayak gitu. Kalau misalkan kalian pakai base makeup. Oke, jadi kesimpulannya apakah aku akan merekomendasikan produk ini? Jawabannya adalah yes. Kenapa? Karena kayak semua yang kalian butuhin itu udah ada di line ini gitu loh. Kalian mau melembabkan kulit bisa, mau mencerahkan kulit bisa, anti-aging apalagi, untuk menambah skin barrier dan juga menjaga skin barrier kalian, produk ini juga bisa gitu. Jadi kayak kurang apa lagi gitu loh. Kayak semua di sini itu ada gitu loh. Mulai dari hyaluronic acid, niacinamide, Centella asiatica, dan juga bahan-bahan yang lainnya yang natural kayak gitu, semua itu ada di produk ini. Jadi kayak all in one gitu loh produk ini menurut aku. Dan untuk produk ini sendiri aku udah pakai 1 minggu, mulai dari toner sampai krimnya, dan aku nggak pakai skincare apa-apa lagi, cuma pure dari series ini aja. Dan so far muka aku ini nggak ada iritasi sama sekali dan malah benar-benar cocok. Dia itu kayak membuat muka aku itu lebih plump dan juga kayak lebih apa ya, kayak lebih mulus aja gitu loh. Mulus dalam artian bukan dia mengurangi kayak dark spot yang benar-benar hitam itu, enggak. Mulus dalam artian tuh kayak memperbaiki. Kalau misalkan kalian punya bopeng-bopeng kayak gitu, itu akan kayak keisi dan juga lebih plump dan juga lebih halus gitu loh. Itulah review aku selama pemakaian 1 minggu, dan aku akan kasih beberapa videonya sebelum dan juga sesudah aku pakai skincare ini. Oke, tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian pengen nyoba produk ini tapi kalian nggak mau beli full size karena takut nggak cocok. Jadi Hygiene sendiri mereka itu mengeluarkan yang namanya mini set atau trial set. Jadi trial setnya sendiri mereka udah ada toner, serum, sama krimnya. Jadi kalau misalkan kalian takut nggak cocok, kalian bisa coba beli yang mini setnya kayak gitu. Untuk kalian yang punya kulit yang benar-benar sensitif, kekurangan dari produk ini cuma satu, yaitu adalah fragrance-nya. Jadi kalau misalkan kulit kalian itu nggak tahan sama fragrance, aku saranin kalian cari aman aja. Kalaupun masih pengen tetap nyoba, aku saranin kalian cobain mini setnya dulu. Tapi untuk aku pribadi, untuk baunya sendiri itu menurut aku nggak terlalu strong, nggak terlalu yang sampai nusuk hidung juga kayak gitu. Jadi baunya itu masih calming dan juga masih masuk gitulah. Terus kalau misalkan ditanya di series ini produk apa yang aku suka, dan produk favorit aku adalah si toner dan juga si serumnya. Karena menurut aku mereka berdua ini fungsinya benar-benar epic menurut aku. Terus untuk krimnya sendiri sebenarnya aku juga suka, cuman aku lebih suka dia itu sebagai base makeup karena ya seperti yang aku katakan tadi, dia itu menambahkan efek glow from within kayak gitu. Terus meskipun dia krimnya thick, kalau misalkan kita pakai under makeup itu nggak akan buat makeup kita itu kayak berminyak kayak gitu, asalkan kalian tetap perhatikan amount of control. Jadi kalau misalkan kulit kalian berminyak, pakainya tipis-tipis saja kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan kalian tertarik pingin beli, akan aku kasih linknya di bawah di description. Terus habis itu juga nama-nama produknya apa, kan aku kasih lengkap di description box.
Oke, so that's all for this video. Aku harap video ini bisa membantu kalian kalau misalkan kalian lagi cari skincare, atau kalau misalkan kalian lagi kepo apa sih brand hygiene itu. Terus habis itu dengan series Sprout ini, aku harap video ini bisa membantu kalian. So thank you so much for watching and I see you guys in my next video. Bye bye.